Saudara-saudari, baik, kita masuk pelajaran Dhamma kita sore hari ini. Ini cukup serius ini. Kalau kertas sudah 2 lembar, maka Anda siap-siap ya. Saudara-saudari, saya ingin Anda, kita kenalan, kita dekat dengan 5 murid terkenal Sang Buddha. Lalu kita lihat karakter-karakter mereka sangat unik. Dan ambil apa yang Anda anggap baik. Kenapa saya ingin menyampaikan seperti ini? Sama seperti kegiatan di wihara di United States ini. Saudara-saudari ngundang banyak biku datang kemari. Ya, karena Amerika itu peak of the world ya. Kalau kita cerita negara ya, Amerika itu puncaknya dunia. Ya, kalau sudah datang ke Amerika ya rasanya seperti semua tempat ya lebih kurang seperti ini. Rasanya ya, rasanya. Jadi ketika saudara-saudari membuat kegiatan, jadinya mendapatkan banyak dukungan dari berbagai macam pihak. Saudara-saudari ketemu banyak sekali guru. Ya, dan di Amerika di sini juga banyak center. Ya, jadi sangga itu banyak yang punya center di Amerika. Saudara-saudari punya kesempatan mengundang. Saudara-saudari, setiap guru punya khas, punya karakter, punya pelajaran yang berbeda-beda. Plus dan minus. Anda ambil plusnya. Anda ambil ilmu-ilmunya. Ya. Kita mulai dari yang pertama, saudara-saudari. Bante Mahakassapa. Saya jarang membahas Bante Mahakassapa. Saya sering membahas Bante Sariputta, Bante Moggallana, Bante Ananda, Bante Anuruddha. Hari ini 5 murid Sang Buddha. Bante Mahakassapa ini ternyata yang saya paling sering miss ya. Saya paling sering miss, oleh karena itu saya bawa catatan. Menarik sekali. Ada yang sudah pernah dengar nama Bante Mahakassapa? Sebagian ya. Banyak yang belum juga. Baik. Ini Anda harus hafal. Saudara-saudari, marga Kassapa itu banyak di zaman Sang Buddha. Jadi Anda jangan menganggap semua Kassapa sama. Ya, itu adalah nama sangat favorit. Ya, ada Uruwela Kassapa, Nadi Kassapa ya, dan Kassapa yang lain. Nama yang juga favorit di zaman Sang Buddha adalah Upali. Upali itu banyak yang namanya Upali. Oleh karena itu di sutta itu disebutkan nama kotanya. Supaya apa? Supaya tidak terbalik-balik. Lalu nama yang favorit juga adalah Wisakha. Wisakha itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, Ibu Wisakha itu donatur utama. Ada Bapak Wisakha. Nah, adalah suaminya Bikku Dhammadina. Bikuni Dhammadina. Bikuni yang paling unggul memberikan Dhamma Desana, ceramah Dhamma. Ya, dia datang dari keluarga sangat kaya raya. Suaminya dulu namanya Wisakha. Ya, jadi kalau saudara-saudari mau cari suami istri yang kaya, yang namanya Wisakha, gitu ya. Ya, itu saja pokoknya, Wisakha gitu ya. Saudara-saudari, Bante Mahakassapa ini barangkali nama yang paling menonjol di antara 5 nama ini di dunia. Di dunia. Kenapa? Karena di aliran agama Buddha, Zen Buddhism dan Chan Buddhism. Chan itu di China, Zen di Jepang, Seon di Korea, aliran yang sama sebenarnya. Guru utama mereka setelah Sang Buddha adalah Bante Mahakassapa. Ya, bahkan mereka menganggap bahwa Bante Mahakassapa ini seperti halnya founder, pendiri ya dari Zen Buddhism. Siapakah beliau? Beliau guru yang sangat luar biasa. Saudara-saudari, nama asli beliau adalah Pipali Kassapa. Pipali. Beliau menjadi figur utama di Zen Buddhism. Beliau lahir di keluarga kaya raya seorang Brahmana. Brahmana tidak semua kaya raya. Brahmana itu kasta. Ya, ada 4 kasta. Ini kasta paling tinggi, ada yang kaya, ada yang biasa-biasa. Ini fact ya, beliau umurnya di atas Sang Buddha. Ya, jadi beliau lebih senior. Lahir di kerajaan Magadha. Anak dari Brahmana Kapila,
Wah, ini menarik ini. Anak dari Brahmana Kapila yang memiliki 16 desa. Wow, ya. Seru juga ya. Jadi beliau sudah seperti raja kecil. Dari muda ingin menjadi petapa. Baik, saya akan ceritakan beberapa khas Bante Kasapa. Sebenarnya ada background cerita, tapi saya mau ceritakan yang paling khas dulu supaya Anda dapat feelingnya. Semua guru-guru terkenal ini kita tidak tahu wajahnya. Jadi Anda belum pernah lihat wajahnya, it's okay, saya juga belum pernah. Ya, dan tidak ada foto rupang arca yang benar-benar wajah beliau, tidak ada. Even Sang Buddha. Ya, wajah Sang Buddha itu hanya diukir, dilukis sebagai pria terbaik di masing-masing culture. Ya, jadi kalau Anda pergi ke Jepang, arcanya itulah pria terbaik di Jepang. Nah, kita biasanya ambil model Borobudur atau Thailand. Ya, itulah figur terbaik. Jadi kita senang nyaman kalau kita melihat rupang Buddha itu Borobudur atau Thai. Kalau kita yang dari Indonesia. Ya, ini pun sudah sedikit perpaduan. Ya, sudah sedikit perpaduan. Karena di Thailand itu juga banyak sekali culture. Ya, ada yang sang Buddhanya dibuat tirus. Ya, kalau Borobudur itu wajahnya penuh gitu ya, full. Jadi itulah yang dianggap berwibawa terbaik di masing-masing culture. Ini seperti perpaduan ya, jadi pilihan yang sangat luar biasa. Saudara-saudari, jadi kita sama-sama nggak ngerti wajahnya ya. Anda feeling-feeling saja. Kita mulai dari Bante Mahakasapa. Ini paling khas. Beliau bisa membuat Anda salah paham. Beliau punya khas satu keunikan. Kalau beliau bicara dengan Anda, ngobrol dengan Anda, diskusi dengan Anda hari ini, besok kalau ketemu sudah seperti nggak kenal. Itu Bante Mahakasapa. Yes. Ya, padahal kemarinnya ketemu Bante baru tiba ya di New York. Iya, naik pesawat lama banget 18 jam. Seru, diskusi 15 menit. Besok ketemu, good morning Bante. Jalan dia. Nggak kenal. Mungkin Anda harus kejar beliau. Bante masih kenal saya enggak gitu ya. Ya, beliaunya, ya kenal. Jalan. Itu khas Bante Mahakasapa. Kenapa? Karena beliau tidak mau waktu beliau habis untuk hal-hal yang menurut beliau bukan praktik dhamma. Ya, itu khas beliau. Karena kalau setiap hari kenal satu orang, dekat satu orang, kenal satu orang, dekat satu orang. Kalau 2 bulan kan jadi banyak. Berarti kan setiap ketemu discussion 15 menit, ketemu 20 menit. Nah itu yang dihindari beliaunya. Beliau hari ini kenal, besok sudah tidak kenal. Jadi entah kapan nanti saudara-saudari ketemu Bante seperti ini, jangan sakit hati ya. Anggap saja, oh Bante Mahakasapa Junior, gitu ya. Baik, yang lain saudara-saudari. Yang sangat khas ya, tapi saya akan ceritakan dalam cerita yang sangat brief, sangat short, karena kita akan cerita 5 figur ya. Dan saya sembari melihat jam, kita sudah bergerak setengah jam. Ya, saya sambil melihat jam. Saudara-saudari, ini very brief saja. Beliau itu tidak mau menikah ketika muda. Tidak mau. Padahal ayahnya punya 16 desa. Anda jangan lupa itu 16 desa ya. Zaman sekarang nggak usah 16 desa. 16 ruko kayak gini. Ya, ini bukan ruko, ini rumah ya. Kalau di Indonesia kan ruko. 16 rumah kayak begini, wah, dapat istri enggak sulit saya rasa. Ya, kita sudah cita-cita juga mau beli rumah Acim ini. Ya. Kalau sudah kebeli rumah Acim baru 2. Ya, 14 to go ya. 14 to go ya. Jadi 16 desa, you can imagine that. Itu luar biasa loh. Tapi dia tidak mau menikah. Dia mau jadi pertapa. Terus orang tuanya maksa. Anda familiar toh dengan dipaksa orang tua toh? Ini kan datang dari Indonesia kebanyakan ya. Dipaksa, kapan lu nikah? Ini kapan lu itu bawa pacar kemari or whatever. Dia tidak mau menikah.
Lalu orang tuanya desak. Beliaunya kreatif. Beliau bilang, oke deh, saya mau menikah kalau wanitanya seperti ini. Dia ukir sendiri wanita yang super sempurna. Yes, kalau bisa dapat kayak begini, oke, saya mau menikah. Ternyata saudara-saudari, unik loh. Kalau dicari, ketemu juga. Ya, ayahnya ketemu seorang wanita yang wajahnya mirip dengan yang dia minta. Mirip dengan yang dia ukir. Mau tidak mau dia harus menikah. Karena sudah janji, gentleman. Jadi umur 20 dia menikah, istrinya umur 16. Tetapi ternyata dia dengan istrinya itu sehati ternyata sama-sama mau jadi pertapa. Kok bisa begini Bante? Yes, karena di zaman Sang Buddha 2600 tahun yang lalu, kepertapaan itu memang hal yang banyak diminati orang. Ya, mungkin kalau zaman sekarang itu seperti orang yang ingin jadi master degree, ingin jadi PhD degree. Gak semua orang mau, tapi populer, betul ya? Karena kita zaman yang mana semua orang pergi ke sekolah. Bisa paham maksud saya ya? Karena setiap zaman itu ketertarikannya berbeda. Ada zaman di mana semua laki-laki belajar silat di Tiongkok dulu. Nah, ada zaman di mana orang sangat spiritual. Itu zaman di India dan juga di Yunani yang mereka sebut berfilosofi. Ya, jadi zaman itu banyak orang yang ingin jadi pertapa. Mereka akhirnya sepakat, akhirnya in the end of the day sama-sama jadi pertapa di dua tempat yang berbeda. Saudara-saudari, inilah kisah Bante Mahakasapa. Anda sudah bisa punya bayangan. Beliau dipuji oleh Sang Buddha sebagai biku yang, ini gelar beliau, di antara semua biku, semua yang praktek kepertapaannya paling keras. Yes. Dan Sang Buddha mengatakan bahkan lebih keras dari Sang Buddha setelah Sang Buddha mencapai Nibbana. Setelah Sang Buddha mencapai Nibbana, ya. Tetapi ketika Pangeran Siddhartha menjadi bodhisatta, beliau menjalani kepertapaan yang sudah paling berat yang bisa dijalani semua pertapa di seluruh dunia. Penyiksaan diri yang beliau jalani itu sudah yang highest level. Tapi setelah beliau mencapai kebudaan, beliau banyak mengajar. Sedangkan Bante Mahakasapa, beliau sudah mencapai arahat. Seorang Buddha juga arahat. Beliau tetap menjalankan praktek-praktek dutangga. Ya, inilah yang hari ini ingin saya sampaikan, vocabulary tambahan dutangga. Yang dalam bahasa Thai mereka menyebutnya tudong. Yang kemarin jalan berbulan-bulan sampai ke Indonesia. Ya, tapi itu istilah tudong itu sudah tidak semuanya pas dengan di sini, tapi at least Anda mengerti dari mana istilah tudong itu muncul. Jadi kita bisa menyebut biku tudong yang artinya biku yang tidak menetap di wihara. Tapi belum tentu dia ambil semua praktek dutangga. Setelah ini saya akan kasih tahu apa itu praktek dutangga. Ya, tetapi akan ada biku hutan yang praktek dutangga tapi dia tidak berpindah-pindah tempat. Jadi istilah dutangga di Thailand, tudong sudah punya dua makna. Kita ambil makna yang di Tripitaka. Saudara-saudari, inilah 13 praktik dutangga. 1, memakai jubah dari kain pembuangan. Pangsukula Ciwara. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini saya memilih untuk Pangsukula Ciwara, saya tidak bisa terima dana jubah. Ya. Terus Bante, di mana nyari jubah yang dibuang orang? Mana ada? Betul ya? Di zaman India kuno ada. Saudara-saudari tahu di mana? Tempat pembuangan mayat. Jadi mereka ambil kain pembungkus mayat, dikumpul-kumpul terus dijahit. Ya, itulah effortnya kalau orang zaman dulu ingin menjadi biku dan dia tidak punya jubah, tidak ada yang mau support karena kain di zaman itu sangat mahal misalkan, tidak dapat donatur, dia cari kain sendiri di tempat kuburan, ya, di kuburan-kuburan atau tempat pembakaran mayat. Kain dikumpulin, dijahit. Saudara-saudari, yang kedua, hanya memiliki 3 jubah.
Tapi 3 itu bukan 3 set. 3 itu adalah sarung satu. Saya ada sarungnya di dalam. Jubah luar. Ya. Dan jubah dalam. Berarti 1 set tok. Ketika Anda berdana itu sudah dibungkus petak begini. Ya. Di mana jubahnya? Nah di situ ya. Itu dalamnya lengkap. Sarung, jubah luar, kain bahu. Kain bahu bahasa palingnya angsa. Nah ini namanya angsa, bahu. Ya, jadi hanya 1 set itu. Sulit saudara-saudari. Kenapa sulit? Kalau dicuci kan harus ditungguin. Iya, kalau dicuci harus ditungguin. Nah jadi sulit. Ya, tapi ada yang praktek seperti itu. Yang ketiga, bergantung pada pindah patah. Jadi tidak terima dana makan di rumah. Ya, hanya menerima dari pindah patah. 4, makan hanya sekali. 5, makan hanya dari bowl. Kita sudah 5 ya. Saudara-saudari harus ingat, seorang biku yang praktek dutangga, dia bukan berarti ambil 13 ini semua. Karena ada yang nanti kontradiktif. Anda hanya bisa ambil 1, nggak bisa ambil yang lain. Ya, kita sudah 5. 6, tidak memilih makanan. 7, tinggal di hutan. 8, tidur di bawah pohon. Ya, tinggal di bawah pohon ini berat. Ya, karena kalau cuacanya dingin, itu dingin sekali. Kalau Anda mau tinggal di bawah pohon, pulang saja ke Indonesia. Jangan di sini. Tidak tahan dengan winternya. Ya, ya itu pohon saja daunnya rontok, coba lihat. Fall, jatuh, betul ya? Kemarin kan masuk fall. Saya tidak pernah mengalami fall seumur hidup saya. Ya, saya pernah ke satu negara yang -3 derajat Celcius dulu sudah lama. Tapi itu bukan fall, ya itu winter di negara itu. Fall ini my first time come to a place yang punya fall. Jadi kemarin ini fall dan dingin banget ya. Ya, seminggu yang lalu kan dingin sekali. Belum ya? Ya, saya sudah menganggap dingin sekali. Semuanya ngasih tahu saya, belum Bante. Belum Bante. Saya sedih juga. Saya sudah sedingin ini loh. Anda tahu saya sedingin apa? Itu heater portable. Dicolokin kan keluar penghangat panasnya ya. Saya duduk di sampingnya gini. Sambil kedinginan. Saya mikir, oh ini kayak di TV-TV. Di sebelah perapian. Gitu toh. Ternyata sedingin itu bagi badan saya. Mungkin tidak bagi badan Anda. Karena Anda sudah bertahun-tahun di sini. Dan Anda sudah punya senjata lengkap. Apa senjata lengkap? Base layer, medium layer. You have everything, betul ya? Kalau ini kan my first experience gitu. Saya nggak tahu kalau akan sedingin itu. Nah, saya buka itu heater, udah maksimum. Sampai saya cek beberapa kali. Maksimum lebo ini ya, gitu ya. Udah maksimum belum? Semua sudah maksimum. Ditungguin sudah hangat. Sebelahnya gini. Oh, ini kayak di TV-TV ya. Apakah di sebelahnya chimney atau di sebelahnya ya fireplace ya, chimney itu atapnya ya. Ya, fireplace atau di stove ya. Ini ya, anak kecil bacanya di TV-TV gitu. Nah, oh ini seperti ini. Nah, terus saya jalan keluar, pantesan daunnya jatuh semua. Anda tahu kenapa daunnya jatuh? Pohonnya kedinginan saudara-saudari. Jatuh semua. Saudara-saudari, kita lanjut ya. Tidur di bawah pohon. 9, tinggal di tempat terbuka. Nah ini amsyong ini ya. Siap-siaplah Anda mau dutangga ya. Ini nomor 9, tinggal di tempat terbuka. 10, nah ini juga kasih Anda pengetahuan kenapa para biku senang ke tempat ini. Karena ini praktek para biku. Nomor 10, tinggal di kuburan. Ya, karena ini part of dutangga. 11, tidak berbaring untuk tidur. Ini berat ya, tidak berbaring untuk tidur. Nomor 12, berpindah-pindah dan tidak tinggal di satu tempat. Nomor 13, tinggal di tempat yang ditetapkan. Jadi kalau udah ditetapkan di sini, tidak pergi lagi. Ya, jadi kalau ambil dutangga New York misalkan, nggak pergi lagi. Ya, di sini terus. Ada 13 saudara-saudari, Anda sudah melihat bahwa ada yang kalau Anda melakukan A, Anda nggak bisa melakukan B ya.
Seperti yang nomor 12 itu berpindah-pindah dan tidak tinggal di satu tempat. Sedangkan nomor 13 tinggal di tempat yang ditetapkan. Saudara-saudari, inilah 13 praktek dutangga. Bante Mahakasapa walaupun telah mencapai tingkat arahat, beliau masih mempraktikkan dutangga. Saudara-saudari, ternyata sudah 40 menit ceramah kita.